Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1651 Tidak Takut Mati. Cherry. Johan Liao selalu punya perasaan pada Cherry Xie. Saat ini melihat Cherry Xie dipukul sampai terpental, dia sangat khawatir, tetapi di sisi lain, pertarungan dengan pendekar semakin intens, dia pun menjadi sangat gugup. Ketua Xie, gumam Yiran Zuo, tidak bisa menahan perasaan gugup di dalam hatinya. Saat ini bukankah semuanya akan selesai? Ketua Xie sudah kalah. Mungkin Dr. Qin juga bukan lawan orang-orang tahta suci ini, bukan? Imam besar itu sangat menakutkan. Begitu mereka mengalahkan Thomas Qin, mereka tidak akan bisa lari dari malapetaka. Lantas apa mereka benar-benar harus menjalankan rencana terakhir mereka dengan mati bersama-sama? Bahkan ekspresi wajah Bion Han juga terlihat serius. Cherry Xie sudah tidak dapat bangkit berdiri lagi. Saat ini, situasi mereka lebih berbahaya. Jika terus berlanjut, mereka hanya dapat memilih untuk mati bersama musuh. Sekarang, Bion Han sudah siap. 1. Tidak takut mati. Bion Han berteriak pelan. Tidak takut mati. Semua orang memandang Bion Han, terpikirkan akan pengabdian mereka, dan kapan saja siap melayani negara mereka. Tapi pada saat ini, Thomas Qin menghela nafas lega. Walau dipukul sampai terpental jauh, Cherry Xie tidak terkalahkan. Mereka harus bertahan di perperangan ini. Lawrence sangat bersemangat, ingin segera menghabiskan Cherry Xie dan membunuhnya. Itu akan segera mengurangi semangat mereka. Tapi Thomas Qin tidak setuju soal ini. Lawrence bergegas untuk memberi mereka tekanan besar. Cherry Xie pingsan, bukan karena dia tidak bisa menyelamatkannya. Cherry terlalu agresif, selalu merasa dirinya bisa menyentuh Lawrence, tapi apa hasilnya? Sekali sentuh langsung. Saatnya menunjukkan kemampuanku. Thomas Qin tersenyum tipis, sosoknya pun bercahaya. Bahkan Lawrence tidak memperhatikan saat Thomas Qin menyerang. Serangannya begitu cepat, seperti petir, tidak bisa ditangkis. Tai Chi mempunyai kekuatan menyerang dan bertahan yang seimbang. Gerakannya sangat alami, setiap pukulannya lembut dan kuat, tampaknya pelan, tetapi gerakannya sangat membunuh dan kuat. Pertarungan dengan pendekar sebelumnya, Thomas Qin sudah banyak pengalaman. Jurus pamungkas para pendekar ini sangat jelas, tidak ragu-ragu, hanya untuk membunuh dalam satu pukulan, bukan teknik yang sangat rumit, asalkan bisa membunuh nyawa seseorang itu sudah cukup. Otot mereka, tatapan mata mereka, setiap gerakan mereka seperti mesin pembunuh, hidup mereka hanya untuk berperang, kepercayaan mereka hanya satu, yaitu tahta suci. Para pendekar Tuhan, hanya ada untuk tahta suci, selamanya hidup mengabdi untuk Paus. Thomas Qin sangat berkonsentrasi, tatapan matanya sangat membara. Kali ini dia tidak akan segan-segan. Saat orang-orang tidak memperhatikan dengan baik, Thomas Qin mulai menyerang balik. Awalnya berpikir, setelah kehilangan bantuan Cherry Xie, di bawah kepemimpinan pendeta tinggi Lawrence, para pendekar pasti bisa menghancurkan Thomas Qin, dan akan menguburkan mayatnya di sini, dan tidak ada harapan lagi untuk mereka hidup. Bahkan Cherry Xie sudah menutup kedua matanya, menunggu kematian datang menghampirinya, karena Lawrence sudah menguncinya dengan kuat. Dia tidak merasa kematiannya akan sia-sia, tapi dia tidak mau Bion Han dan lainnya akan mati di sini, maka dia akan sangat menyesal. Sebagai pemimpin, tidak masalah jika dirinya mati, tapi saudara seperjuangannya harus tetap hidup. Namun sebaliknya, saat semua orang sudah merasa putus asa, namun kemunculan Thomas Qin yang tiba-tiba. Seperti kuda liar, dia sudah dikelilingi oleh beberapa pendekar. Dalam sekejap, kelima pendekar itu dipukul sampai terpental oleh Thomas Qin. Pada saat itu, semua orang di situ tercengang. Dengan tabrakan yang brutal, di depan matanya, para pendekar itu tampak rapuh. Saat ini, target Thomas Qin hanya satu, yaitu imam besar tahta suci, Lawrence. Asalkan dia mati, maka hari ini tidak ada lagi yang bisa mengancam keberadaan mereka.
Thomaskin sudah memutuskan untuk membunuhnya. Bab 1652 Darah Iblis Barat, Kejahatan Timur. Satu persatu para pendekar mulai berjatuhan di depan Lawrence. Wajahnya terlihat sangat dingin. Orang ini seperti naga yang kuat, tidak tertandingi. Sesaat kemudian, Thomaskin sudah berada di depan Lawrence. Saat ini, duel di antara keduanya pun dimulai. Bagus, kamu membuat aku terkesan. Jika negara Huaxia bisa memiliki orang berbakat seperti kamu, tidak sia-sia jika aku sendiri yang turun tangan. Lawrence berkata dengan penuh percaya diri, dia harus membunuh Thomaskin. Demi titah paus, dirinya tidak bisa lagi terus berdiam diri. Lawrence pemberani dan kuat. Dengan sekuat tenaga mengayunkan tinjunya, dan saling beradu tinju dengan Thomaskin, mereka bertarung dengan tangan kosong, membuat semua orang gemetar melihatnya. Jika tinju ini mengenai salah satu dari mereka, bisa diperkirakan tidak ada pemakaman untuk mereka. Namun, baik Thomaskin maupun Lawrence tidak mudah ditaklukkan. Saat keduanya bertarung, ini sangat menakjubkan, ini adalah pertempuran yang sebenarnya. Cherry Xie melihat sosok Thomaskin yang kuat, hatinya tidak bisa menahan perasaan campur aduk, sepertinya baru saja dirinya menjadi beban bagi Thomaskin, jika bukan karena dirinya, mungkin dari awal mereka berdua sudah berduel. Thomaskin seperti memasang perangkap tikus, sehingga baru saja gerakannya terhambat, setiap langkahnya tertahan, jadi tidak bisa menunjukkan kekuatan sebenarnya. Sampai setelah dia pingsan, dia baru bisa bertarung dengan seluruh tenaganya. Orang ini ternyata begitu kuat. Wajah Cherry Xie memerah, meski dia berbaik hati, ternyata dia melakukan kesalahan. Hasil yang seperti ini, bukan hasil yang ingin dia terima. Tapi jika Thomaskin dapat membalikkan keadaan, maka itu tidak penting lagi. Buk buk buk. Tinju itu berkali-kali menghantam tubuh Lawrence seperti hujan. Sekarang Thomaskin yang memimpin keadaan. Meskipun pengalamannya mungkin tidak sebanyak Lawrence, kekuatannya cukup bisa menekannya. Para pendekar itu bukanlah lawannya, dan Lawrence pun masih tidak bisa menghentikan semangat juangnya. Lawrence sangat terkejut, dia adalah Master Tiga Nadi. Tapi di hadapan Thomaskin, dia sama sekali tidak kuat melawannya. Keduanya bertarung dengan mengeluarkan puluhan jurus, hanya saja demi memperlihatkan kekuatannya. Thomaskin membuat Lawrence menerima tinjunya. Sekarang sudah berakhir. Thomaskin berkata dingin, lalu meluncurkan serangan terakhir. Bagi Lawrence, Thomaskin seperti iblis, sama sekali tidak terkalahkan. Energinya yang menakjubkan, pukulannya yang mematikan, membuat dia sudah sedikit kewalahan. Tinjunya yang seperti hujan. Tenaganya begitu kuat, Thomaskin dengan tenang meluncurkan serangannya yang membabi buta. Tep tep tep. Lawrence terus melangkah mundur, pandangannya menjadi kabur. Ini pertama kalinya dia menemukan Iawan yang begitu kuat. Master Tiga Nadi sama sekali tidak punya kekuatan untuk melakukan serangan balik. Sebenarnya seberapa kuatkah dia? Umurnya seperti baru berusia 20 tahun, ini benar-benar keajaiban. Meski tekniknya belum terlalu matang, tapi sama 20 tahun lalu, ada seorang master tidak terkalahkan yang menyapu abis bagian timur dan barat. Darah Iblis Barat, Kejahatan Timur. Lawrence tidak hanya mengingat pertempuran waktu 20 tahun yang lalu, dia hanyalah seorang berbakat dan orang kepercayaan paus. Tapi orang itu, orang yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Dia adalah legenda, seorang pendekar yang mematikan. Dengan satu pedangnya menghancurkan kota Vatikan, menyapu abis daerah barat, tidak ada yang bisa menghentikannya. Itu disebut kekuatan yang hebat dan tidak tertandingi. Saat itu, nama orang itu menakutkan. Banyak keluarga daerah barat yang enggan bertahan hidup di bawah kuasanya. Hal yang berkaitan dengan orang itu, di dunia ini, dialah satu-satunya yang meremehkan siapapun. Dikenal sebagai kejahatan timur, dengan pedangnya, tidak ada yang berani menantangnya. Sayangnya, 20 tahun yang lalu, dia masih tidak berbuat apa-apa. Tetapi orang ini, membuat Lawrence seperti berada di dunia berbeda.
seperti melihat bayangan orang itu waktu 20 tahun yang lalu. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.